seorang anak seorang biasa, orang biasa. Maksudnya orang biasa gimana nih? Ya bukan orang mampu. Oke guys, sahabat Kibo Movie. Sekarang di samping gua ada Mbak Anissa, seorang abdi negara, yaitu polisi ya. Kalau istilahnya yang wanita polwan. Polisi wanita. Polisi wanita. Bukan lagi guys, udah cantik, seorang abdi negara, ya kan? Mbaknya seorang penjaga hati juga bisa kali ya? Bisa, jelas dong. Oke, Mbak Anissa, nih Kibo mau nanya-nanya, mau kepo. Mau nanya-nanya tentang yang ada di diri Mbak Anissa. Oke. Yang awalnya sih kita mau nanya ini dulu nih. Sebenarnya jadi polisi ini cita-cita dari masa remaja atau gimana, atau tidak sengajaan? Kalau cita-cita terlalu tinggi, kalau saya seorang anak seorang biasa, orang biasa. Maksudnya orang biasa gimana nih? Ya bukan orang mampu, dengan keadaan yang pas-pasan orang tua saya. Kalau punya cita-cita jadi polwan terlalu tinggi ya. Karena ada kesempatan, ada peluang, ada pendaftaran, akhirnya saya berupaya di sana. Saya daftar, saya mengikuti tes, akhirnya alhamdulillah saya lulus dan lolos untuk jadi calon siswa Seba Polwan. Akhirnya saya ikut pendidikan, dilantiklah saya jadi anggota polisi wanita. Wih, cakep. Dari orang biasa. Ya, sekarang juga masih biasa. Maaf nih, iya. Saya boleh barbar gak nanyanya? Iya, barbar. Boleh. Kenapa? Mitos atau tidak nih? Kan orang biasa cuman tukang apa tadi? Jual ayam di pasar. Jual ayam? Iya. Jual ayam di pasar, bukan yang punya pabrik ayam? Bukan, jual ayam. Mitos atau tidak? Jawab ya, jujur ya. Iya. Ada kasih si sogok atau bayar gak? Nggak ada. Nggak ada. Tuh buat teman-teman. Jadi Nggak yang ada. punya cita-cita atau pengen jadi polisi, free ya? Gratis. Jadi Gratis kalau ya? teman-teman pengen daftar jadi polwan atau jadi polri, tidak ada pungutan biaya. Nih, sama contohnya sekali nih. nol. Real. Ya. Ini nggak ada editan loh, real. Bisa ya? Bisa. Apa yang harus dipersiapkan waktu itu? Waktu itu fisik. Yang Fisik. pasti yang pertama adalah fisik. Yang kemudian psikis, ya, psikologi. Nah, kita harus belajar. Akademik, kesehatan. Ya, cukup itu aja. Empat. Fisik, psikologi, akademik, dan kesehatan. Akademiknya meliputi apa tuh? Meliputi pengetahuan umum, matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum, PPKN, semua lengkap. Alhamdulillah saya bisa MTK. Ya, MTK-nya yaitu uang cash. Dan ini mak gua ngasih 10.000, belanjain goceng, kembalinya berapa? Nggak ada kembaliannya. Habis semua. Habis. Ya soalnya kan pas di jalan ketemu temen, "Weh, mau mana? Arep neng di warung." Ini gitu ngopi Kasih sama teman. Iya itu. Maaf, Mbak. Oke. Mbak, terus emang kalau boleh tahu sebenarnya pengen banget itu jadi apa dulunya? Saya yang penting kerja. Enggak, dulunya pasti dong punya cita-cita dong, seorang manusia dong. Aku dulu pengennya pertama sih jadi pengen tahu dokter. aja. Jadi dokter ya. Karena jadi dokter tuh kan kita ngebantu orang. Ngebantu orang. Tapi kemampuan saya berpikir pas-pasan. Saya juga sekolah kedokteran itu juga butuh biaya yang besar, sedangkan orang tua saya cuma mohon maaf jualan ayam di pasar. Dengan 4 orang anak, semuanya butuh makan, butuh biaya. Gak mungkin saya paksakan itu kan. Iya, betul. Alhamdulillah saya belum lulus sekolah, belum lulus SMA, belum dapat ijazah. Saya daftar melalui pakai rapot saya. Alhamdulillah diterima. Dulu sekolahnya negeri ya? Negeri, SMA 1 Pari. Dari awal sampai SMA itu harus negeri semua untuk mengikuti pendidikan polisian? Enggak, tapi nilai itu ditentukan. Ada batasan minimal. Minimal 7 di sana. Oke. Gitu. Suka dukanya dong waktu pendaftaran? Suka sukanya barengan banyak orang. Banyak temen. Dukanya nanti ketika kita mau pengumuman itu ketakutan itu ada. Dulu kan berpikir bahwa yang bisa jadi anggota polisi ini orang-orang yang benar-benar terpilih. Orang-orang yang sugestinya orang nih harus anak orang ini, harus ini dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Siapapun bisa jadi anggota polisi. Siapapun. Siapapun bisa
asal memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan oleh SDM Polri. Iya. Gitu. Yang memenuhi kriteria yang udah ditentukan. Iya, Oke. betul. Karena kan seorang polisi itu kan abdi negara dan kriterianya juga itu harus baik semua. Harus. Gitu. Ya benar. Mbak, di sini Kibo kan pernah lihat di berita ya. Salah satunya kita kan lagi ada mengalami pandemi ya. Ya, Pandemi COVID-19. Oke. Saya lihat ada peran polisi di situ. Sebenarnya seberapa penting peran polisi dan kenapa polisi diperankan di COVID itu kenapa Mbak? Ini saya awam nih, saya masyarakat awam. Kadang-kadang kita ada yang mendengar, kok polisi sih ngurusin COVID, bukannya itu harus dokter. Nah itu Mbak. Ya, jadi gini, awal muasalnya karena mungkin masyarakat belum begitu tahu tentang adanya COVID-19 awalnya. Mereka menolak. Jadi setiap warga yang dinyatakan positif COVID-19 itu mereka mengucilkan. Sedangkan warga atau anggota masyarakat manusia yang kena COVID, pasien COVID itu butuh support dari kita semua. Betul. Nah, seperti itu. Kalau kita semakin dikucilkan, imunnya akan semakin turun, semakin down. Secara otomatis imun melemah, dia nggak tambah membaik, tambah nggak sembuh. Seperti itu kan. Jadi peran serta polisi di sana, contoh kayak kami waktu itu karena mereka dikucilkan, semua orang mengucilkan, mereka harus dibawa dirawat di rumah isolasi. Kadang mereka menolak. Dengan cara kita bimbing, dengan cara kita jemput, kita ngobrol baik-baik, akhirnya mereka kita mau diajak dan dirawat di rumah isolasi. Mbak dulu pernah juga ikut dalam tim ikut penanganan COVID-19. Ikut relawan gugus COVID Kota Blitar. Apa aja tuh Mbak tugasnya Mbak waktu itu? Ya kalau waktu ada pasien COVID yang memang dia kondisinya baik, harus difasilitasi untuk dia dirawat di rumah isolasi, kita jemput pakai ambulan, kita antarkan sampai ke rumah isolasi. Ya, kalau memang kondisinya buruk, ya kita jemput pakai ambulan, kita antarkan ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Oh gitu. Ya. Kalau untuk biasanya kan mohon maaf ada yang tidak bisa diselamatkan, meninggal, kita juga ikut mengamankan, juga ikut penguburan di sana. Ikut juga di sana bersama Satgas Covid. Bentar guys. Oke. Oke? Itu Udah? nggak diangkat? Enggak. Oke, Mbak, di sini ceritain dong, kan Mbak kan pernah sempat ikut dari tim penanganan COVID. Oke. Suka dukanya juga tuh pasti ada dong. Setiap hari dong, kan diberitakan kita lihatnya yang awam nih kayaknya 24 jam ya. Coba Mbak. Nah, Mbak kan terus pasti ada kontak dong dengan pasien COVID. Sukanya kita kena 2 kali saya kena. 2 kali saya kena terpapar. Ya dirawat juga. Isolasi mandiri tapi waktu itu. Jadi sukanya karena kita bisa membantu meringankan beban psikis teman-teman yang terpapar. Dukanya karena saya masih punya anak-anak kecil di rumah, ya secara otomatis saya sering dikucilkan sama pasangan saya sendiri. Maksudnya jangan sampai datang pulang walaupun ini kena ke anak gitu. Jangan sampai nanti bawa virus OTG terus nularin ke anak-anak. Seperti itu. Dukanya seperti itu. Dukanya justru di keluarga sendiri. Karena anak-anak masih kecil, jadi pasangan saya, suami saya protek terhadap itu gitu loh. Takutnya kalau anak saya imunnya pas lemah, saya nulari dia, saya OTG, saya nulari dia. Nah, takutnya seperti OTG itu orang tanpa gejala ya? Tanpa gejala. Tahunya kapan tuh Mbak? Saya tahunya itu kalau saya terpapar itu ada sakit di tenggorokan. Oh, gejalanya tenggorokan. Sakit tenggorokan terus pengennya tidur melulu. Bawanya ngantuk. Padahal semalamnya saya sempat nyuapin anak saya, sempat berbagi makanan dengan anak saya. Alhamdulillah anak saya tidak tertular. Ya, negatif. Sempat dikucilkan dong.
Ya, masyarakat? dikucilkan, bukan, kucilkan sama keluarga saya. Kalau dijauhkan. Anak saya akhirnya dipisahkan dari saya karena saya terpapar COVID-19, tapi alhamdulillah dengan itu anak saya tidak tertular saya jadinya. Ya nggak apa-apa lah, memang itu adalah proses dan memang harus kebijakan pemerintah yang memang harus saya taati dan sebagai kali warga terkena. negara yang baik. Dua Iya, kali 2 kali terkena. terkena saya. Terkena pertama bulan apa tuh? Terkena pertama 2020, waktu pertama-tamanya Rame-rame di rame-ramenya masih pertama di Kota Blitar, masih Oh, Blitar. rame-ramenya itu Ah. pertama. Itu. Dan yang Nah, kedua? Yang kedua kemarin bulan Juli kalau nggak salah, Juli 2021. Sekarang alhamdulillah enggak. Alhamdulillah saya sudah vaksin ketiga, sudah Moderna. Mudah-mudahan jangan dan mudah-mudahan tetap bisa melayani masyarakat Kota Blitar. Oke. Mbak, ini dong masukan buat teman-teman nih, buat masyarakat lah khususnya untuk mengatasi COVID ini. Pesan saya buat warga masyarakat yang saat ini sudah menuju new normal ya. New normal. Kita udah new normal apa udah baru new- menuju? sudah Sudah. melaksanakan new normal. Apalagi Kota Blitar adalah salah satu proyek percontohan penanganan COVID-19 terbaik seluruh Indonesia ya. Terima kasih kepada Kota Blitar dan jajarannya. Saya berharap teman-teman tetap waspada karena sekarang kan sudah ditemukan virus baru ya. Omnion ya, apa ya nama virus baru iya, itu. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum melaksanakan vaksinasi, Polres Blitar Kota mengadakan gerai vaksinasi setiap hari Senin sampai Jumat yang ada di Gedung Geraha Patria Kota Blitar pukul 7 sampai dengan pukul 12 dengan membawa fotokopi KTP. Untuk anak usia 6 tahun sampai ke atas. Jadi bisa anak usia 6 tahun, bisa warga masyarakat yang sudah sepuh di atas 50 tahun, bisa semuanya. Oke. Nah, Itu seperti tidak perlu pendaftaran ya Mbak, langsung datang aja. Langsung bawa fotokopi KTP aja. Langsung. Nggak usah antri, cepet nanti pelayanannya. langsung ya. Iya. Oke. Nah, tapi jangan salah juga. Buat kalian yang sudah vaksin tetap harus taat protokol kesehatan. Riwayat gejala penyakit bawaan ada gak yang tidak boleh divaksin atau bagaimana kriteria orang vaksin? Nanti kan ada dokter di sana. Kami Oh, menyediakan mungkin dokter, konsultasi dulu sama ya dokter. akan dilaksanakan cek dulu. Oke. Gitu. Guys, nih informasi ya kan, Mbak Anissa ini emang kan tampangnya kayak gini kan, kayaknya kita seragam. Tapi Mbak Anissa ini saya sering ngepoin nih jujur. Ternyata dia seorang entertain juga guys, seorang entertain. Dan Mbak Anissa ini seorang selebgram juga nih, saya lihat nih banyak banget sering banget berkolaborasi dengan seorang YouTuber Blitar ya. Samanya siapa itu yang terakhir? Sam Kepler ya. Kepler. Yang orang itu sering banget naik truk ya. truk. Iya, Sering banget nih. ikonnya dia kan truk ya. Ikonnya dia truk, bukan mukanya karya truk ya. Iya, bukan mukanya karya truk ya. Mbak, pernah gak ada omongan gak biasa kok seorang polisi aksis banget sih di media sosial atau ini banget di kamera? Banyak sekali. Pernah gak dapat cibiran Banyak. dari netizen? Pernah. Bukan netizen, Apa tuh? malah teman-teman sendiri. Kalau Temen netizen, terdekat. ya, aja di Bawa sini. bangku sendiri aja ya. Sini ya, Mas. Oke, sini. Mas, Ya gimana? Harusnya jaga jarak nih. Oh iya Bu. coba Mbak gimana nih kok ini kan sering buat kesalahan. Mas Kepler katanya sering buat kesalahan. Iya tuh Mas. Ya kesalahannya bikin kerumunan ya Bu. Ya bikin kerumunan, ngeranggar peraturan lalu lintas, kan nggak taat sama peraturan lalu lintas. Kan kamu biasanya naik motor nggak pakai helm, pakai panci. Kan itu pancinya SNI katanya panci. SNI itu kan nggak menyelamatkan kepalanya kalau pancinya lagi. Raja Panci ya? Pancinya Raja Panci. Jadi dia kalau naik motor karena dia mungkin bukan nggak kuat beli helm, karena dia tuh sengaja ngelanggar, sengaja bikin onar ya. Bikin Ya. onar bukan? Ya enggak no, bukan punyanya motor ya itu. Oh, punyanya motor itu. Enggak punya lagi. Nggak punya lagi, tapi hatinya banyak. Enggak. Hatinya cuma satu. Cuma satu. Iya, Mas Kepler. Ya Kan gimana? Mas Kepler kan termasuk udah tahu lah tentang Mbak Anissa ya. Ya. Anissa mana nih Lady Stroke? Bukan Anissa ini. Anissa mana? Anissa lu banyak Ini kayaknya. tadi dulu Enggak, ya kan Anissa mana ada nih? bukan kayak Lady Stroke namanya juga Anissa. Kalau ini kan Bu Anissa. Jangan Anissa yang lain loh ya. Enggak. Mata
di mata Mas Kepler, Mbak Anissa yang ada di depan mata gimana? Ini katanya denger-denger mau pindah nih ke Surabaya nih. Ngomong baik-baik, kalau enggak tak injek kakinya. Kaki aman, kaki aman. Baik-baik Gimana, nih. Mas? Ya. Aman kakinya. Ya kalau Gak canda. menurut saya sama Panji, kalau Bu Anissa ini orangnya baik. Baik. Terus Kita ditraktir Mbak. Iya, Pak. kemarin juga ditraktir bakso. Oh, mau minta lagi. Minta lagi dia, Terus lebih mahal ibu lagi. ini juga cantik, ramah. Pak, Ramah, rajin menjamah. Cantik Pak katanya Pak. Ramah, rajin menjamah. Terus Ya pokoknya Pokoknya panutan sih, lah. panutan. Polwan yang panutan ya. Bukan parutan kan? Enggak. Parutan. Parutan ini bukan. Ya, parutan bukan. Paling Bu Polwan yang bisa mengayomi, maksudnya yang setahu saya kan kalau orang pakai seragam itu kan Kayak kaku gitu. kaku, kalau ibu ini enggak. Celomatan bukan? Enggak, disiplin orangnya. Disiplin. Tapi saya enggak suka kemarin motor saya enggak dikembalikan gitu loh. Sekarang gini ya, kalau kita itu melanggar aturan, bukan saya tidak mengembalikan. Saya sudah menyampaikan kepada Mas Kepler bahwa kalau kamu mau ngambil silahkan dilengkapi dulu surat-suratnya. Terus kendaraannya juga dilengkapi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pabrik. Kendaraannya dia kan pelong-pelongan semua, kayak orangnya. Pabriknya pabrik ini kali. Pabriknya udah Indofood. tutup. Udah tutup, itu kan keluaran motor tahun 70-an. Dia belum lahir. Belum lahir. Mau ngurusi surat di mana yuk kalau tahun gitu? Nganunya kantornya belum ada. Kalau ngurusin surat ada, keles. Kalau wih, motor gaul tua apa ada, Bu? Kayak motor tua tahun 70 apa ada? Orang tahun 60 aja ada, dia aja yang nggak mau. Di mana? Loh, ya di kantor Samsat. Oh, bisa toh berarti? Bisa. Misalnya gini, kayak Vespa. Ada di Samsat bisa. Bisa. Vespa tahun Bisa. Kan Vespa itu bisa. keluaran ada yang tahun berapa itu? Tahun 45 Indonesia merdeka. Itu bisa? Ada. Tapi bisa, benar Ada, Pak. bisa nanti saya bantu. Langsung ke Bisa. Samsat kita. Langsung ke Samsat, bawa kendaraannya. Bisa keluar suratnya? Bisa. Oh, Bisa, Kok guys. baru tua kita ya? Baru Oh, tahu. Baru tua, benar. Baru tahu, gitu. Makanya dia bingung karena dia tua. Kalau saya kan muda. Oke. Mas Kepler. Kesan-kesannya pas mendengar beliau akan pindah. Ya kan kemarin saya Sedih sama Raja Panji udah bikin agenda toh. Kan katanya berangkatnya kan hari Minggu. Nah, terus ngapain? pingin hari Satunya pingin tak belikan bebek goreng gitu. Ntar yang bayar Mbak Anissa. Ya. Dia pinter banget ya. Dia bilang gini. Yang mesenin Mas Oh, yang Kepler. Ya. bayar dia, yang bayar gua. Notanya aku, notanya gitu. ini gitu kan. Terus tapi baik lu, ada niat lu. Ah. Ada niat loh, niatnya aja udah dapat pahala Iya, dia. niatnya aja. Perkara di belakang yang bayar aku, Terserah. Saya juga setuju sama Mas Kepler. cocok. Kemarin kita sempat kaget dong kan, sering konten sama kita atau Ibu. Maksudnya ini kan sering mengedukasi masyarakat. Iya. Itu kan Bu Anissa lah setidaknya polwan yang berani di media sosial. Maksudnya Oh, berani. enggak berani Berani apa ini? berani tampil. Oh, tampil. Edukasinya lewat video Ya, emang juga. tugasnya, Nah, tugasnya. iya. Terus? Tapi kan senyumnya itu loh Bu, maksudnya bisa Senyumnya diterima. menggoda. Nah, bisa diterima oleh Senyumnya masyarakat menggoda. gitu. Ya, senyumnya menggoda, guys. Makanya saya manajemen pandemi itu ini YouTube tuh merasa kehilangan gitu loh. Kehilangan apanya dulu nih? Kan mau pindah katanya ke Oh, gitu. Polda Jatim, makanya Susul mau ke Polda nanti. bikin acara, bikin acara. Bikin Nanti acara di tangkep Polda. lu, Bu. Hah? Tangkep lagi ya. Ditangkep lagi. Nanti ulang tahun saya bikin acara di Polda. Oke. Gitu. Pakai pancinya. Iya. Oke, pakai Tapi panci. kalau kita tangkap lagi. Enggak. gini loh, kalau kita bikin acara ulta Bu, orang yang ulang tahun itu harus kita ceploi telur Nah. sama tepung. Ya enggak apa-apa di Polda ceplok telur langsung masukin sel di Polda. Nah, Aduh. pokoknya Ibu Anissa ini istimewa. Terima kasih. Ibu Pesannya polwan dong, yang Mas Kepler. paling ramah. Ya Pesannya pesannya gimana? tetap Buat jangan ibu di sana. lupakan saya sama Panji. gitu. Cuma kamu sama Pak Coba doang. kata-kata ambiar dong buat Bu Ambiar Anissa. dong, ambiar Kata-kata. Ini Mas Kepler ini dikenal dengan kata-kata, guys. Kata-kata ambiar. kata-kata Dia hari ini ngata-ngatain dong. orang. Kata-katanya ya enggak kan, kata-katanya cuma gini, mendung tok tanpa udan. Wis. Kita cuma deket tapi enggak jadian. Ada lagi? Enggak. Ada lagi jangan. Ibu balas dong, Bu. Ibu. Aku nggak bisa pantun, guys. Hah? Nggak bisa pantun. Burung kelatik gitu, Bu. Burung kelatik Makan bubur. makan bubur. Saya yang cantik Saya yang cantik. lagi di depan ahli kubur. Ahli kubur ya Allah. Masya sayang. Canda, Mas. Oke.
Mbak Anissa dan Mbak, katanya saya dipanggil Mbak kalau dong. Ibu kayaknya kesannya Terlalu tua, Ya guys. enggak kan udah tua tuh. Aku panggilnya Masya tetap Allah, ibu. astagfirullah, ahli kubur bilang saya udah tua. Ahli kubur. Ahli kubur dia bilang saya udah tua. aduh bukan lagi. Oke, buat Mbak Anissa dan Mas Kepler, terima kasih di podcast kali ini ya, podcastnya. Dan coba sebelum closing nih Mbak Anissa, pesannya buat masyarakat dan teman-teman, mungkin kalau ada yang nonton ya kan, apa Mbak? Buat seluruh warga masyarakat Blitar Raya, saya atas nama pribadi Aibda Anissa Saraswati, apabila selama saya melayani masyarakat Blitar Raya kurang berkenan, belum bisa melayani dengan baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian jangan lupa save nomor saya ya. Nanti kalau butuh sesuatu bisa DM, kecuali butuh uang ya. Jangan butuh uang DM saya, jangan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap disiplin berlalu lintas. Jangan sampai ketemu saya dalam keadaan melanggar. Terima kasih.